Halo bro nobar semuanya dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film dengan judul The Lesson yang dirilis tahun 2015. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang harus mendapatkan pelajaran berharga akibat dari kenakalannya. Yang tentunya pelajaran tersebut dia dapatkan dari gurunya sendiri. Lantas pelajaran apakah yang dimaksud? Maka daripada penasaran, kita lanjut saja ke alur cerita filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pemuda yang baru saja terbangun. Pemuda tersebut bernama Pin. Dia tinggal bersama kakaknya yang bernama Jack dan pasangan kumpul kebo kakaknya yang bernama Mia. Pin dan kakaknya telah tinggal bersama sejak kecil setelah sang ibu meninggal dunia dan sang ayah meninggalkan mereka untuk bekerja di luar kota. Pin sendiri merupakan sosok anak yang sangat nakal. Mungkin karena sejak kecil dia tidak pernah mendapat didikan dari orang tua. Terlebih di sekolahnya pun dia berteman baik dengan dua anak lain yang juga sama nakalnya, yaitu Joel dan Eddie. Saking nakalnya, saat di sekolah mereka tak segan menggoda ibu guru dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan seorang pelajar. Lalu kemudian, tanpa rasa takut mereka juga nekat menulisi mobil orang yang sedang terparkir. Tak hanya itu, saat jam pelajaran olahraga, Pin dengan sengaja tak mengikuti kegiatan tersebut. Pak guru pun tentu saja menegurnya, namun bukannya takut, dia malah balik membentak guru tersebut. Di sana Pak guru pun sudah tak tahu lagi harus berbuat apa, terlebih teman-teman Pin yang lain pun juga tak menghiraukannya. Saat di rumah, Pin terlihat akrab dengan Mia. Mereka tak segan untuk mengobrol dan bercanda satu sama lain. Berbeda dengan Jack yang terlihat cuek dan kurang memperhatikan Pin. Singkat cerita, pada hari itu sekolah Pin kedatangan guru baru yang bernama Mr. Gale. Alih-alih mendapat sambutan hangat, Mr. Gale malah dibuat kesal ketika melihat tingkah laku para murid barunya tersebut. Mereka sama sekali tak menganggap keberadaan Mr. Gale. Bahkan saat Mr. Gale mulai menjelaskan buku yang akan dipelajari, mereka malah menghina Mr. Gale dengan menyebut mulut Mr. Gale bau sampah. Namun saat itu Mr. Gale pun tak menghiraukannya. On the one hand you have Dickens, pressed by I'm gonna put my gum in a bin, aren't I? Namun kesabaran Mr. Gale pun habis. Dia membentak Joel yang saat itu bercanda dengan Pin sembari berdiri di atas kursi. Namun yang terjadi, saat itu si Eddie malah menghampiri Mr. Gale dan menaruh sisa permen karet di kepalanya. Sontak saja Mr. Gale pun terlihat emosi. Namun saat itu si Joel maju dan mengajak Mr. Gale berkelahi. Di sini Mr. Gale pun mencoba menahan emosinya dan memutuskan untuk melanjutkan pelajaran. Sepulang sekolah, kenakalan Pin dan kedua temannya pun berlanjut. Saat itu mereka bekerja sama untuk mencuri rokok dan beberapa cemilan dari sebuah toko. Lalu mereka pun membawa hasil curiannya ke sebuah taman yang tak jauh dari tempat itu. Keesokan harinya, saat akan berangkat sekolah, Pin dan kakaknya terlibat sedikit perdebatan. Kakaknya menyarankan agar Pin mencari tempat tinggal sendiri karena dia sudah dewasa dan hari itu Pin tepat berusia 16 tahun. Mendengar itu tentu saja Pin tak terima karena apartemen yang mereka tinggali itu adalah peninggalan ayah mereka. Saat itu Mia terlihat membela Pin, namun tetap saja Pin merasa kesal dan segera pergi dari sana. And don't you fucking come back. Namun sebelum pergi, dia menulisi mobil Jack terlebih dulu dan hal itu pun diketahui oleh Mia. Say, Finlay, just go before he sees. Sore harinya Pin menghabiskan waktu dengan bermain bersama Joel. Lalu saat dalam perjalanan pulang,
Saking nakalnya mereka pun sempat-sempatnya merusak sepeda warga yang berada di pinggir jalan. Setelah itu mereka pun kembali berjalan sembari bercanda tawa. Lalu tiba-tiba Always, welcome her with open arms. Not interested in it. Yeah? What the fuck? Pin dan Joel pun diculik seseorang dan dibawa ke suatu tempat. Sesaat kemudian, terlihat Pin dan Joel dibawa ke sebuah ruangan. Tubuh mereka didudukkan dan diikat ke sebuah kursi, sementara tangan mereka diikat kuat di atas meja. Tak lama kemudian, Pin pun tersadar. Saking ketakutannya dia pun sampai terkencing-kencing. Lalu orang misterius itu menulis materi pelajaran di papan tulis. Dan ternyata orang tersebut adalah Pak Guru yang tempo hari mereka bully, yaitu Mr. Gale. Di sana Mr. Gale akan memberi mereka mata pelajaran dengan cara yang ekstrim akibat kenakalan mereka. Lalu Mr. Gale memberikan sedikit penjelasan tentang materi pelajaran yang akan dibahas saat itu. Hingga sesaat kemudian Mr. Gale menyuruh Pin untuk mencari kata inspirasi di dalam kamus yang telah dia sediakan. Namun tak semudah itu, karena Pin hanya diberi waktu 10 detik saja. Dan jika Pin tak menemukannya, maka Mr. Gale akan menancapkan paku di tangan Pin. 6, 4, 3, 10. Untungnya saat itu Pin berhasil menemukan kata tersebut sebelum 10 detik. Mr. Gale pun terlihat bangga. Lalu dia membuka lakban di mulut Pin dan menyuruh Pin membacakan arti dari kata tersebut. Read the definition. Process. Something creative, high flashes of inspiration. Good. Setelah itu Mr. Gale menyuruh Pin mencari beberapa kata lain, seperti motivasi, idealisme, dan empati. Tentunya dengan peraturan yang masih sama, yaitu dalam waktu 10 detik di masing-masing kata tersebut. Namun untungnya, Pin pun berhasil menemukan semua kata itu dengan cepat dan alhasil Mr. Gale pun tak memaku tangannya. Do you know what I think now? Lalu sesaat kemudian, Pin yang melihat Joel terluka parah mencoba berbicara kepada Mr. Gale bahwa Joel membutuhkan pertolongan. Namun tanpa diduga, hal itu membuat Mr. Gale marah. Dia kemudian melakban kembali mulut Pin, lalu dia memaku tangan Pin hingga Pin pun kelojotan menahan rasa sakit. Hey! Dan setelah itu, Mr. Gale pun melanjutkan materi belajarnya dan masih dengan aturan yang sama. Namun hebatnya, meskipun dengan kondisi yang tak karuan, Pin selalu berhasil menjawab pertanyaan Mr. Gale tepat waktu. Lalu Mr. Gale pun memberikan waktu istirahat selama 30 detik dan memberikan Pin seteguk minum. Begitu juga dengan Joel yang saat itu masih tak sadarkan diri. Setelah itu Mr. Gale kembali melanjutkan pelajaran, namun kali ini Pin hanya diberi waktu 7 detik untuk mencari kata yang diperintahkan Mr. Gale. Di momen ini, Pin pun menyerah dan tak bisa menemukan kata tersebut. Sontak saja Mr. Gale pun marah dan langsung memaku kembali tangan Pin menggunakan pistol paku. Control. Bersamaan dengan itu Joel akhirnya tersadar. Namun karena Mr. Gale masih sangat emosi, dia pun langsung memaku kedua tangan Joel. Setelah itu Mr. Gale terus nyerocos membahas materi dan menyuruh Pin untuk mengingat semuanya karena nanti dia akan memberikan Pin ujian. Sementara di tempat lain, Mia sangat mengkhawatirkan Pin yang saat itu belum juga pulang. Dia pun berbicara kepada Jack, namun saat itu Jack terlihat tak peduli dan malah menyangka Mia menyukai adiknya karena Mia terlihat begitu memperdulikannya. Mendengar itu Mia pun kesal. Dia langsung pergi keluar dan berniat mencari Pin sendirian. Lalu saat sedang berjalan,
Secara kebetulan Mia bertemu dengan Eddie. Mia pun menghampirinya dan menanyakan keberadaan Pin. Namun di sana Eddie menjawab bahwa tadi sore Pin pergi bersama Joel, dan sejak saat itu dia pun tak melihatnya. Mendengar itu Mia pun melanjutkan pencarian. Hingga setelah berjalan cukup jauh, dia pun tiba di dekat sebuah mobil. Di sana Mia melihat goresan di mobil tersebut yang mirip dengan goresan Pin di mobil kakaknya. Namun tiba-tiba Mia pun tertangkap dan dibawa ke ruangan penyekapan. Setelah mengikat Mia, Mr. Gale kembali melanjutkan pelajaran dan menganggap Mia sebagai murid barunya. Kali ini Mr. Gale menyuruh Joel mencari satu kata, seperti yang dilakukan Pin sebelumnya. Namun berbeda dengan Pin, Joel justru membangkang dan membenturkan kepalanya dengan kepala Mr. Gale. Sontak saja Mr. Gale pun murka dan langsung memaku leher Joel hingga Joel pun meninggoy. Parent and attended meet leak with thumb. Singkat waktu, Mr. Gale pun memberikan ujian kepada Pin sebagai tahap akhir pelajaran saat itu. Di sini, Pin kembali harus mengingat semua materi yang Mr. Gale berikan dari awal tadi. Pada awalnya semua berjalan lancar. Pin pun mengingat beberapa materi tersebut. Namun di satu momen dia tak bisa menjawabnya hingga membuat Mr. Gale pun marah. Dan sebagai hukumannya dia mencabut paku yang telah menancap di tangan Pin. Lalu setelah itu Mr. Gale menjadikan Mia sebagai sandera. Jika Pin tak mampu menjawab pertanyaannya, maka Mr. Gale akan menancapkan paku di kepala Mia. Tanpa diduga, mendapat tekanan seperti itu, Pin pun berhasil menjawab semua pertanyaan Mr. Gale. Lantas Mr. Gale pun tertawa karena ternyata Pin cukup jenius. Pin mampu menangkap semua materi yang dia berikan walaupun dalam keadaan yang menyedihkan. Fucking genius! Bersamaan dengan itu, tanpa Mr. Gale sadari, Mia mencabut paku yang menancap di leher Joel dan langsung menancapkannya ke leher Mr. Gale. Lalu Mia pun memotong pengikat tangan Pin. Namun sialnya Mr. Gale memukul kepala Mia dari belakang hingga Mia pun tak sadarkan diri. Pin yang satu tangannya masih terpaku pun nekat menarik tangannya untuk terlepas dari paku tersebut. Lalu dengan cepat dia meraih pisau dan memotong kedua jempol tangan Mr. Gale yang bermaksud agar Mr. Gale tak bisa meraih senjata apapun. Namun di sana Pin bertindak bodoh karena saat itu dia mempercayai Mr. Gale yang mengatakan akan mengambil kunci untuk membuka ikatan rantai di tubuh Pin. Lalu Mr. Gale pun segera berdiri dan kembali untuk menghajar Pin. Namun tiba-tiba setelah itu Pin dan Mia pun segera meninggalkan tempat itu dan kembali ke apartemen. Setibanya di apartemen, mereka langsung mengusir Jack yang malah enak-enak molor dan sama sekali tidak memperdulikan Pin dan Mia. Setelah Jack pergi, mereka berdua pun terduduk dan malah menonton TV. Lalu setelah itu, film pun selesai.